Teman-teman pemirsa pajak smart, kegagalan dari aplikasi Cortex telah membuka mata kita semua tentang sebuah persoalan besar yang menyangkut keadilan dan kejujuran dalam mengelola pajak di negeri kita ini. Sebuah sistem yang semestinya dibangun untuk melayani rakyat justru menjadi beban dan menjadi sumber kerugian besar bagi lebih dari 70 juta wajib pajak di Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui, dalam pengadaan aplikasi Cortex menelan biaya lebih dari 1,3 triliun rupiah. Pihak Kementerian Keuangan justru menyerahkan proyek ini kepada perusahaan-perusahaan asing, baik sebagai agen pengadaan, vendor aplikasi, maupun penyedia jasa pengawasannya. Namun, hasilnya justru mengecewakan kita semua. Hingga hari ini, aplikasi tersebut masih sering sekali bermasalah dan merugikan banyak pihak. Kita pun bertanya-tanya, di mana letak keadilan dalam keputusan ini? Apakah ini bentuk sebuah kelalaian atau justru ada niat yang lebih buruk di baliknya? Siapa yang menipu Kementerian Keuangan atau vendor? Atau jangan-jangan kedua belah pihak saling menipu? Mari kita dengarkan pandangan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Mari kita dengarkan bagaimana pandangan agama Islam tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita akan berbicara tentang aplikasi Cortex yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang menghabiskan lebih dari 1,3 triliun rupiah dan kini sering mengalami masalah, merugikan sekitar 70 juta wajib pajak di Indonesia. Fenomena ini membuat kita semua bertanya-tanya tentang keadilan dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat, khususnya Kementerian Keuangan dan vendor-vendor luar negeri yang terlibat dalam pengadaan aplikasi ini. 1. Kezaliman dalam pengadaan dan implementasi. Ketika sebuah aplikasi yang seharusnya mempermudah pelayanan justru menjadi beban, kita melihat ada ketidakadilan. Kementerian Keuangan seharusnya mempertanggungjawabkan pelayanannya terhadap rakyat, namun ternyata menunjuk vendor luar negeri untuk menangani aplikasi ini. Dalam hal ini, mereka perlu diingatkan bahwa setiap perbuatan zalim pasti ada balasan. 2. Al-Quran mengingatkan kita. Allah SWT berfirman dalam surah Yunus. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim, "Rasakanlah olehmu azab yang kekal, bukankah kamu tidak diberi balasan melainkan setimpal dengan apa yang kamu usahakan?" Al-Quran, surah Yunus, ayat 52. Ayat ini menegaskan bahwa setiap tindakan zalim pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. 3. Kezaliman yang berbuntut kezaliman lain. Kezaliman yang dilakukan oleh pihak penguasa tidak hanya menyakiti rakyat, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan lain di masyarakat. Dalam surah Al-Jasiyah, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat." Al-Quran, surah Al-Jasiyah, ayat 22. Ini menunjukkan bahwa ada siklus dari kezaliman yang akan berputar kembali kepada pelakunya. 4. Harapan untuk keadilan. Kesadaran akan kezaliman harus memotivasi kita untuk berdoa dan berusaha untuk mengubah keadaan, bukan untuk mendoakan keburukan semata. Al-Quran juga mengajarkan kita bahwa siapa yang berbuat zalim, dia pasti akan dizalimi orang lain sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Dalam konteks ini, kita berharap agar pemimpin kita sadar akan kewajiban mereka dan berbuat lebih adil. Dengan demikian, kita sebagai rakyat berhak untuk secara tegas menyuarakan ketidakpuasan kita terhadap tindakan zalim yang terjadi. Kita dapat berharap akan datangnya keadilan bagi mereka yang teraniaya. Ingatlah bahwa setiap tindakan zalim tidak akan terlepas dari balasan. Mari kita berdoa agar keadilan segera ditegakkan dan mereka yang berbuat zalim mendapatkan balasan yang setimpal. Semoga Allah memberikan kita semua kesabaran dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.